Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share informasi tentang debt collector di EasyCash. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar, mohon simak video ini sampai habis karena saya akan jelaskan bagaimana debt collector menagih teman-teman. Nah, untuk yang pertama, apakah EasyCash ada debt collectornya, Bang? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk EasyCash sendiri aplikasi yang termasuk baru ya teman, belum lama, masih 4 tahunan. Jadi untuk debt collectornya pusatnya ada di sekitar Jabodetabek. Nah, di luar itu biasanya cuma sedikit ya teman. Jadi teman-teman cek dulu domisili teman-teman. Misalnya teman-teman domisili di luar Jabodetabek, misalnya Kalimantan atau Sulawesi atau Papua atau yang lainnya, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih oleh debt collector karena untuk EasyCash sendiri debt collectornya penyebarannya belum banyak ya teman. Jadi pusat sentralnya masih di Jabodetabek. Jadi di luar itu kelihatannya masih aman-aman saja. Itu adalah untuk penyebaran debt collectornya. Terus apakah debt collector akan langsung menagih ke rumah teman-teman jika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman EasyCash? Nah, kalau yang itu teman-teman harus cek dulu untuk besarnya pinjaman teman-teman, apakah 2 juta ke atas atau 500 ke bawah. Itu ada kriteria khusus ya teman-teman. Misalnya teman-teman pinjamannya besar dan domisilinya di Jabodetabek, itu kemungkinan besar akan ditagih oleh debt collector karena ada perhitungan-perhitungan dari pihak pinjaman online yang akan teman-teman ketahui jika teman-teman melakukan galbay. Yang pertama adalah besarnya pinjaman. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jika teman-teman ada pinjaman yang besar di EasyCash, itu kemungkinan besar akan ditagih langsung ke rumah teman-teman. Tapi itu bukan faktor yang utama ya teman-teman. Faktor yang utama adalah domisili. Jika teman-teman domisilinya di Jabodetabek dan pinjamannya besar, itu kemungkinan besar akan langsung didatangi ke rumah teman-teman. Ada juga yang didatangi ke kantor teman-teman. Ada juga yang coba untuk datang ke rumah daftar kontak teman-teman. Itu biasanya ada 1 atau 2 orang debt collector ya teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan dulu domisili teman-teman ada di mana. Misalnya di luar Jabodetabek dan pinjamannya cuma 100.000, 200.000, itu kemungkinan besar aman dari debt collector dari EasyCash. Itu sudah dibuktikan teman-teman saya coba galbay di aplikasi EasyCash tapi cuma 100.000, 200.000, dan sampai sekarang 3 tahun sudah aman. Tidak ada yang menagih karena pinjamannya cuma sedikit. Jadi debt collector juga mikir-mikir mau menagih. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apakah penagihan debt collector itu kasar atau sesuai prosedur, Bang? Nah, kalau yang itu teman-teman beda orang, beda cara penagihan ya teman. Dari aplikasi EasyCash sendiri debt collectornya ada yang penagihannya sesuai standar, ada juga yang kasar. Nah, itu tergantung dari orangnya. Kita tidak bisa menjudge satu pinjaman online hanya dari segelintir orang. Nah, teman-teman harus perhatikan dulu syarat-syarat debt collector menagih. Harus punya surat kuasa dari aplikasi, punya rincian penagihan ya. Ini perlu sekali teman-teman perhatikan jika teman-teman ditagih oleh debt collector. Jadi teman-teman kalau ditagih itu sudah paham hukumnya dan paham aturannya. Jadi tidak bisa langsung sembarang ke rumah teman-teman untuk menagih ya. Ada aturannya, ada sertifikasinya. Jika ingin menagih teman-teman, itu ada surat kuasa dari pihak aplikasi dan ada surat penagihan, surat total pinjaman, dan lain-lain. Itu harus teman-teman perhatikan. Dan jika teman-teman ingin membayar, itu baiknya bayarnya di aplikasi saja ya teman, tidak ke debt collector, nanti uangnya malah hilang lagi. Kecuali teman-teman sudah galbay 2 tahun atau 3 tahun, itu bisa dirembuk bersama oleh debt collector bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kemungkinan besar akan diabaikan saja ya teman, karena debt collector juga punya banyak pelanggan yang ingin diurusi, tidak cuma teman-teman. Jadi biasanya nagihnya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, setelah itu tidak akan menagih lagi karena sudah putus asa ya kalau pinjamannya cuma kecil. Nah, itu saja informasi dari saya tentang debt collector dari aplikasi EasyCash. Jika teman-teman ada pertanyaan lain seputar debt collector EasyCash, bisa tulis di kolom komentar ya. Saya akan coba jawab semampu saya. Dan jika teman-teman ada kritik dan saran, juga bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.